Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan membedah mengenai kepenuhan Roh Kudus. Ya, tapi yang Alkitabiah, ya. Kenapa saya katakan yang Alkitabiah? Karena di luar sana banyak beredar, mereka mengklaim ya kepenuhan Roh Kudus gitu. Tetapi pada faktanya bukan kepenuhan Roh Kudus. Untuk seseorang dapat dipenuhi Roh Kudus, ya, kita harus mengerti dulu siapa Roh Kudus itu. Ya. Roh Kudus adalah Roh Yesus. Lukas 1 ayat 35 dan Kisah 16 ayat 7. Wahyu 1 ayat 2, ayat 7, 11, 17, dan 29. Yesus adalah Roh. Ingat ya, kalau membaca Alkitab itu harus mengerti konteks waktu ya. Kapan Yesus jadi manusia, kapan Yesus itu sudah Allah. Kenapa? Kan pada mulanya kan Yesus itu adalah roh, ya, firman ya. Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Firman pada Yohanes 1 ayat 14 itu menjadi manusia. Nah, ingat itu konteks waktunya manusia ya. Lalu setelah manusia itu dilahirkan, mati di salib ya, lalu bangkit ya, itu roh. Jadi diperhatikan konteks waktunya ya. Jangan nanti ayat-ayat yang Yesus jadi sudah kembali roh itu dipakai untuk menjelaskan mengenai Yesus yang manusia gitu ya. Karena ada juga waktu Yesus manusia itu berkata ya mengenai hari saya katakan hari kiamat lah ya gitu ya. Dia mengatakan bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu begitu. Nah, ini disalah mengertikan bahwa Yesus itu sama sekali tidak tahu mengenai hari kiamat. Padahal saat itu yang berbicara adalah manusia. Jelas manusia tidak tahu dong. Yang tahu itu adalah Allah. Rohnya itu tahu. Karena dalam kitab Wahyu itu juga dijelaskan semua langit dan bumi pada akhirnya hilang di hadapannya. Dan dia menciptakan langit dan bumi yang baru. Itu Yesus. Nah, ini yang harus dimengerti ya. Ya, oleh para pendeta Tritunggal juga ini harus mengerti ya. Jadi jangan sembarangan aja kalau khotbah gitu ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau masih juga mampet, nah, saya nggak tahu lagi nih harus bagaimana. Ya pasti harus berdoa. Minta kepada Yesus yang adalah Roh Kudus itu. Roh Kudus jangan dibedakan dengan Yesus ya. Roh Kudus adalah Yesus. Ya. Jangan dibedakan ya. Karena firman adalah Allah. Allah adalah roh. Ya, berarti firman adalah roh, ya. Jelas kan? Jangan diputar balik. Juga dalam Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus adalah roh Allah. Yohanes 4 ayat 24. Ya, Allah adalah roh. Amin. Nah, jadi jelas bahwa Yesus adalah Allah, Allah yang benar. Ya, Allah itu harus roh. Ya. Roh Kudus adalah Roh Kristus dalam Roma 8 ayat 9 gitu ya.
Jadi kita lihat di sini ya. Ah, dalam Efesus 5 ayat 5, kerajaan Kristus dan kerajaan Allah. Ya. Jadi Kristus itu adalah Allah. Jangan sampai salah-salah lagi ya. Bahwa kalau berkata Kristus itu pasti Allah. Pasti roh. Gitu. Jangan mampat. Jangan manusia itu dibilang Kristus. Ya, manusia Yesus itu bukan Kristus. Setelah dia bangkit naik ke surga, itulah Kristus, Yesus Kristus. Jadi waktu manusia itu tidak bisa dikatakan Yesus Kristus, tidak. Nah, saya sudah menjelaskannya panjang lebar ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, gitu ya. Berarti Yesus itu adalah kebenaran. Wahyu 3 ayat 7. Yesus adalah yang kudus dan yang benar. Ya. Nah, kita sudah saya sudah menjabarkan begitu panjang lebar ya mengenai Roh Kudus ya, yang adalah Yesus ya. Lalu bagaimana caranya orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Roh Kudus, pasti suci. Ya, sedangkan manusia ya dalam Roma 3 ayat 23 semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, semua orang ya kita ini biangnya dosa ya. Jadi tidak mungkin Roh Kudus yang adalah Roh Yesus itu yang maha suci itu tinggal dalam diri kita yang fisik. Tidak mungkin ya. Lalu bagaimana caranya Roh Kudus memenuhi kita ya? Disebutkan dalam Galatia 5 ayat 25 ya, bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus ya, Wahyu 1 ayat 10 dipenuhi Roh Kudus, artinya dikuasai Roh Kudus. Jadi cara Roh Kudus memenuhi kita adalah dengan cara memimpin dan menguasai kita gitu. Bukan masuk ke dalam tubuh kita kan najis. Sedangkan Allah itu maha suci. Nah, jadi pengertian kepenuhan ya, dipenuhi Roh Kudus itu adalah hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Gitu. Sudah ya. Nah, lalu tanda-tandanya ya. Tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus ya. Bahwa kita ya mengerti ya hal-hal yang bersifat rohani. Contohnya Elizabeth ya, ibu dari Yohanes Pembaptis ya. Dia tahu bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu ya, itu kelak sebagai Tuhan. Sebab itu Elizabeth menyapa Maria waktu Maria datang berkunjung ke tempatnya, dia katakan, "Ibu Tuhanku." Ya. Jadi dalam Lukas 1 ayat 45. Jadi kalau tanda-tandanya kita kepenuhan Roh Kudus itu adalah kita mengerti hal-hal yang rohani. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, diberi kuasa roh. Ya. Bahwa kita dapat mengampuni dosa orang. Ya. Dalam Yohanes 20 ayat 22-23. Juga diberi berbagai mujizat. Ya, dalam Markus 16 ayat 17-18 ya. Kita juga mempunyai kewaspadaan ya. Hati-hati bahwa iblis juga bisa memberi mujizat, tetapi berbeda dengan yang daripada Tuhan mujizat itu. Jadi jangan pernah terpesona dengan mujizat-mujizat itu yang dilakukan oleh para pendeta yang suka show di pinggir jalan. Hati-hati itu ya. Karena iblis juga bisa melakukan itu ya. Jangan terpesona dengan mujizat ya. Terpesonalah dengan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tadi ya. Lalu menerima karunia roh ya. Tanda lainnya kepenuhan Roh Kudus adalah menerima karunia roh. Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 4
sampai 11 dan 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25 ya. Antara lain berbahasa roh ya. Lalu siapa yang bisa kepenuhan Roh Kudus? Nah, ini siapa yang bisa kepenuhan Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Yesus. Nah, Roh Kudus adalah Yesus ya, yang roh sekarang ini. Maka yang bisa menerima kepenuhan Roh Kudus mutlak harus percaya Yesus, harus beriman, menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Iya dong. Amin. Jika masih menyembah Bapa, menyembah Yahweh, menyembah ya yang lain-lain, lalu mereka bicara, oh saya kepenuhan Roh Kudus, itu hoak. Hoak itu. Amin. Jadi yang bisa kepenuhan Roh Kudus adalah para penyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu sekalian membaca Alkitab. Semakin akan dibukakan pikiran kita. Dan kita akan mengerti kitab suci. Shalom.